Halo, kembali lagi di channel Maku, Ciku, dan di video kali ini saya akan nge-review sebuah film terbaru dari Christopher Nolan, The GOAT, yaitu The Odyssey. Satu kata untuk film ini adalah masterpiece. Langsung saja ya, kalian wajib sekali nonton film ini di bioskop. Kenapa harus di bioskop? Karena teknis dari film ini sangat-sangat Nah, jadi film Odysseus ini menceritakan tentang perjalanan Odysseus ya, setelah dia melakukan peperangan di Troy dan akhirnya ini menyoroti bagaimana perjalanan dia pulang kembali ke kerajaannya gitu. Dan di perjalanan pulang itulah dia menemukan semacam kayak banyak sekali makhluk-makhluk mitologi Yunani seperti Cyclops dan lain-lainnya di perjalanan itu. Dan itu sangat mengerikan sekali gitu ya. Langsung saja yang disuka, yang pertama tentu saja itu visualnya. Film ini di-shot menggunakan kamera IMAX ya. Semua adegannya menggunakan kamera IMAX. Dan bayangkan kalau pakai kamera IMAX itu kayak mana gitu kan bagusnya. Semua visualnya itu keren banget. Apalagi visual-visual monster saat Odysseus bertemu dengan monster Cyclops yang gede itu. Di sini kayak Christopher Nolan itu bisa memperlihatkan bagaimana kecilnya manusia dan bagaimana perbedaan ukuran itu loh yang sangat keren gitu. Dan selain visualnya juga yang sangat-sangat mantap itu adalah soundnya ya. Soundnya itu kalau kalian nonton bioskop, kalian wajib sekali sih nonton di bioskop. Soundnya itu wow, sangat-sangat kaya, sangat-sangat besar, megah, bahkan di dialog-dialog pun menggunakan scoring yang bikin kita itu bahkan waktu di bioskop nih ya, waktu nonton itu kursi bioskop itu geter loh, saking apa ya. Kalau waktu tuh saya nontonnya itu nggak di bioskop kayak IMAX ataupun Dolby Atmos ya, cuman bioskop reguler aja. Di bioskop reguler aja experience-nya udah kayak gitu, apalagi kalian nih yang beruntung bisa nonton di IMAX atau 4DX. It's perfect cinema, bro. Di sini juga kita dapat dari Christopher Nolan itu directing horornya ya. Dia sedikit ada membawa unsur horor di sini, apalagi itu di gua ya saat ketemu Cyclops itu kayak wow, jadi penasaran ya gimana Christopher Nolan bikin film horor gitu. Untuk ceritanya sendiri ya emang khas Christopher Nolan sekali ya, yang ada alur kayak maju mundurnya begitu. Tapi di film ini tuh beda dengan film-film lainnya. Kayak kalau di film ini ya kita dapat dengan mudah mencerna apa yang dibawakan oleh film ini gitu. Karena sebenarnya itu maju aja filmnya dan ceritanya itu bagus. Kalau dari segi cerita sendiri, gua belum pernah ya nonton film Troy yang tahun 2000 berapa gitu. Dan tapi memang gua mempunyai basic mengenai monster-monster mitologi Yunani dari main game God of War kan. Dan akhirnya tetap ngeklik dengan film ini gitu. Nah, kalian sebelum nonton film ini sebaiknya harus mencari tahu terlebih dahulu ya apa aja. Minimal tahulah monster-monster yang ada di mitologi Yunani ini. Tapi kalau kalian misalnya nggak tahu, emang nggak apa ya, sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan karena film ini keren banget lah ya, selepas dengan isu-isu kontroversialnya mengenai aktornya yang diganti yang tidak sesuai dengan warna kulitnya, film ini tetap keren loh. Dan sepertinya emang ini Christopher Nolan mengganti karakter-karakter tersebut ya memang ada tujuannya begitu. Tidak hanya asal ganti gitu loh. Dan masuk ke acting semua pemain di sini solid ya, tapi ya ada beberapa pemain yang agak kurang gitu. Contohnya Zendaya ya. Zendaya itu kayak kurang meyakinkan sebagai Dewi Athena gitu. Tetapi kalau si Tom Holland apalagi Matt Damon di sini ya yang jadi Odysseus itu sangat-sangat meyakinkan acting mereka semua, dan pasti bakalan mendapatkan nominasi Oscar sih kalau si Matt Damon ya. Untuk film ini sendiri sih pasti bakal nyabet beberapa kategori di Oscar nanti. Kayak di sound itu udah gak tau lah. Soundnya itu loh sampai orgasme mata ini. Selain sound tadi, di sini saya juga suka sinematografi yang dibawakan Christopher Nolan ya. Di sini banyak adegan pertarungan yang itu di-shot menggunakan kamera IMAX gitu. Kayak mana ya? Meskipun menggunakan kamera IMAX, di sini kameranya tetap terlihat dinamis, tapi ya tidak sedinamis film-film action pada umumnya. Namun di sini pas dan bagus begitu. Nah, untuk yang nggak disuka dari film ini ya cuman itu sih acting beberapa pemainnya yang kurang menonjol lah begitu. Sisanya bagus dan langsung saja saya akan memberi rating dari film ini 10
10/10. Kalian wajib nonton film ini di bioskop. Jangan nunggu di OTT karena ini film emang khusus dibuat untuk nonton di bioskop. Tontonlah di layar yang paling besar yang kalian punya di kota kalian. Kalau bisa di IMAX atau enggak di 4DX atau enggak paling minimal di bioskop Dolby Atmos. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk reviewnya pada kali ini. Ditunggu review-review selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan bye-bye.